Hola, dan kita akan mempelajari sebuah mode serangan Magnus Carlsen dalam Ruy Lopez, tapi mode serangan ini juga bisa digunakan dalam pembukaan yang lain. Dan karena serangan ini tidak memiliki nama, maka untuk mempermudah kita mengingat, kita namakan saja sebagai Magnus Attack. Carlsen sebagai putih melangkah E4, dibalas oleh lawannya Andrew Grosjean E5, lalu kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez. A6, gajah mundur, B5, gajah mundur, kuda F6, Carlsen rokade mengorbankan pion, dan tentunya sesuai teori, jika lawan mengorbankan sesuatu, sebaiknya jangan diambil. Maka gajah dikembangkan. Sekarang barulah hitam siap untuk mengambil pion. Benteng melindungi pion, rokade, dan A4. Gajah B7, D3, D6, dan sekarang Carlsen akan mengembangkan kuda menterinya ke sayap raja untuk membantu serangan. Keberadaan kuda menteri di sayap raja sangat krusial dalam meluncurkan Magnus Attack. Dia melangkah kuda D2, benteng E8, kuda F1, lalu kuda D4, dan Carlsen menukar kuda, pion makan, kuda G3. Sekarang langkah ke-13, hitam melakukan kesalahan pertama, yakni H6. Perlu dicatat, Magnus Attack cuma bisa terjadi kalau lawan memainkan pion seperti ini, membuat pion tersebut ditekan oleh gajah gelap. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa gajah gelap hitam harus berada di petak E7, dan gajah terangnya tidak boleh mengontrol diagonal C83. Seperti terlihat, semua syarat ini terpenuhi. Maka Carlsen melanjutkan kuda F6. Dari sini kuda sangat kuat menekan pertahanan lawan. Perlu diingat, kuda tidak bisa diusir pion karena membuat pion H tidak terjaga. C5 dipilih hitam, lalu menteri F3. Ini merupakan langkah lain yang harus Anda mainkan sebelum meluncurkan Magnus Attack. Langkah menteri ini sangat penting karena memberikan ruang melakukan skak segera setelah gajah gelap dikorbankan. Kita sekarang berada pada langkah ke-15. Hitam memainkan benteng C8, dan langkah ini merupakan sebuah blunder karena membiarkan Carlsen melepaskan serangan yang sudah dia persiapkan. Magnus Carlsen tidak terburu-buru. Dia terlebih dahulu membuka file A dengan menukar pion. Pion makan. Baru setelahnya dia melepaskan Magnus Attack. Gajah makan pion. Kalau pion makan gajah, menteri skak, raja menepi, dan skakmat. Oleh karenanya, hitam terpaksa melangkah G6, dan benteng A7 mengancam gajah mengorbankan kuda. Kembali, saat lawan mengorbankan sesuatu, jangan diambil. Karena di sini, setelah menteri makan pion, mengancam gajah, dan gajah dipertahankan, menteri melakukan skak, raja menepi, lalu skakmat. Oleh karena itu, hitam memilih benteng C7, dan kuda makan gajah, skak. Memakan kuda dengan menteri merupakan langkah terbaik, meski demikian hitam tetap kalah setelah gajah G5, raja G7, lalu serangan kombinasi yang didasarkan pada taktik deflection, yakni benteng makan gajah, benteng makan, kemudian E5, pion makan, dan menteri mengalami overloading karena harus melindungi dua perwira sekaligus. Maka gajah makan kuda, skak, menteri makan, dan menteri makan benteng, menang perwira. Di sini pada langkah ke-19, dalam posisi tertekan dan putus asa, hitam melakukan blunder dengan memakan kuda menggunakan benteng. Kesalahan ini langsung dibalas Carlsen dengan menteri makan kuda, ancaman skakmat dalam satu langkah, yang ironisnya tidak akan bisa dihentikan hitam. Putih menang.